Tanahnya jangan nampak, Apanya? tanahnya jangan nampak. Ini kita cobain speed testnya. Wah, dapat 200. Aduh, gila, gila. Bisa 200-an loh. Padahal pakai satelit ini. Sekarang lagi ramenya bahas tentang internet berkecepatan tinggi menggunakan teknologi satelit, yang tidak lain adalah Starlink. Kemarin juga baru diresmikan untuk Starlink di Indonesia, ditandai dengan Pak Elon Musk datang ke Bali. Kemarin hari Minggu. Kabar baiknya setelah diresmikan di Indonesia, sekarang Starlink lagi flash sale atau promo. Kalian bisa melihat langsung di website Starlink kalau penasaran. Itu yang sebelumnya harga 7,8 juta, sekarang dapat 4 juta 680 ribuan aja. Udah dapat Starlink yang standar kit. Mantep. Starlink adalah jaringan satelit yang dikembangkan oleh perusahaan SpaceX untuk membuat low cost internet ke beberapa lokasi. Berdasarkan data bulan April 2024 dari space.com, sekarang ada sekitar 5.800 satelit yang sedang beroperasi di orbit LEO. Starlink beroperasi di orbit LEO atau di sekitar 342 mil atau sekitar 550 km dari bumi dibandingkan dengan satelit GEO yang berorbit di 35.000 km dari bumi. Oleh karena itu, Starlink bisa memberikan internet dengan speed yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah dibandingkan internet satelit lainnya. Untuk menggunakan jaringan internet Starlink ini, Starlink mengeluarkan dua tipe, yaitu standar kit yang akan kita bahas, dan ada flat performa tinggi yang ini lebih advance digunakan untuk skala bisnis, kayak kapal. Di dalam kotak Starlink standar kit terdapat Starlinknya, lalu base untuk dudukan Starlink, dan di sini kita juga mendapatkan sebuah router. Di routernya sendiri ada dua port, yang satu port kabel AC untuk menghidupkan si routernya, dan ada satu lagi port kabel Starlink yang dicolok ke Starlink gunanya untuk memberi daya ke Starlink agar dapat digunakan di outdoor. Konsepnya mirip dengan PoE atau Power over Ethernet. Untuk kabel AC-nya cukup pendek, sekitar 2 meter saja, dan untuk kabel Starlink-nya sekitar 15 meter. Oh ya, untuk diketahui, Starlink standar kit ini tidak memiliki output LAN atau Ethernet-nya. Kalau teman-teman mau, bisa beli adaptor Ethernet-nya sendiri. Ini dijual terpisah, yang kalau saya cari-cari untuk kabelnya ini mulai dari 1,6 jutaan yang sudah ada review positifnya. Dan ada beberapa kit lain yang ditawarkan seperti mesh router kalau teman-teman pengen jangkauannya lebih jauh gitu. Ada juga pipe mount adapter atau mungkin short wall mount ya. Kalau tipe rumah teman-teman itu kayak townhouse di Amerika gitu. Untuk standar kitnya harga normalnya itu di 7,8 juta. Tapi sekarang karena lagi promo hingga 10 Juni 2024, itu harganya cuma 4 juta 680 ribuan saja. Bisa diorder langsung di websitenya yang lebih terjamin, atau kita bakal tunggu beberapa hari untuk cari seller yang terpercaya yang udah ada review positifnya tentang Starlink ini. Tapi kalau teman-teman pesan dari websitenya sendiri itu sekitar 2 hingga 4 minggu paketnya bakal diterima. Tapi kalau teman-teman pengen merasakan langsung ada duit lebih, kenapa enggak gitu kan. Dan nggak mau nunggu lama, di beberapa e-commerce udah ada yang jual kit standar, tapi pastinya dengan harga normal yang sudah di markup sedikit. Pada saat pembelian juga wajib membeli paketnya. Di sini ada 3 paket yang ditawarkan, yaitu paket yang pertama untuk perumahan atau residensial itu 750 ribuan per bulan. Kalau teman-teman nggak pindah-pindah gitu hanya di satu tempat. Tapi kalau teman-teman itu hobi traveling gitu, suka berpindah secara real time tapi pengen ada internet selalu, ini juga ada paket jelajah atau explore, harganya di 990 ribu per bulan. Dua layanan ini bisa menggunakan standar kit. Sedangkan untuk kapal atau ship itu sebenarnya bisa menggunakan standar kit yang biasa, tapi bakal kurang optimal. Ibaratnya barang yang mau diterima itu dari wilayah yang terpencar-pencar. Untuk bisa menampung semua barang sekaligus, teman-teman membutuhkan wadah yang lebih besar juga agar dapat menampung secara maksimal barang yang ada. Jadi
Kayak gitu analoginya, Starlink menyediakan sebuah kit yang levelnya itu end device ya, bukan kaleng-kaleng, yaitu performa tinggi flat yang harga kitnya aja udah menyentuh 44 juta. Dan untuk paket internetnya mulai dari 4.350.000-an hingga yang tertinggi itu di 86 juta per bulannya. Walaupun menggunakan IP54, tapi bukan berarti bisa direndam ya teman-teman, karena ada port listriknya yang terbuka. Oh ya, sebelum kita tes ke lapangan, kita bakal cobain untuk pasang si Starlink-nya ini. Sebenarnya untuk pemasangan Starlink ini cukup sederhana ya teman-teman. Bisa langsung colok power AC dan kabel Starlink ke routernya, lalu kita colok kabel Starlink-nya agar si Starlink hidup. Untuk penyetingan Starlink-nya cukup mudah, tinggal download aplikasi Starlink di Google Play Store maupun App Store. Saat router pertama kali hidup, nama Wi-Fi-nya langsung muncul Starlink tanpa password. Langsung aja kita hubungkan ke Starlink, lalu kita buka aplikasi Starlink-nya. Di sini pertama kali kita bakal diminta untuk menentukan Starlink-nya itu tipe apa ya. Karena nggak langsung auto detect, di sini kita menggunakan standar kit, jadi kita memilih yang standar aja. Lalu supaya si Starlink-nya itu internetnya lebih optimal dalam penangkapan sinyal, kita survei dulu keadaan obstruction-nya atau obstacle-nya menggunakan kamera HP kita. Di sini teman saya sedang melakukan survei untuk keadaan langitnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk tempat yang pertama kurang bagus, gangguannya terlalu banyak karena memang diapit beberapa gedung ya, jadi kurang maksimal. Tapi dalam keadaan kurang maksimal pun kita lakukan speed test, hasilnya sangat lumayan teman-teman. Dapat download di 145 Mbps dan uploadnya di 10 Mbps. Oh ya, untuk bisa optimal, Starlink-nya di standby-kan sekitar 15 menit sebelum pengetesan atau penggunaan. Tapi udah bisa digunakan kalau Starlink-nya udah connect ke jaringan Starlink. Oke, karena di sini kurang bagus, kita bakal nyobain di 2 titik lainnya. Sekarang saya di Kota Batam, sekarang itu saya nyobain di Nagoya, lalu kita bakal pindah ke Batu Haji dan Tiban. Nagoya ke Tiban itu sekitar 12 km dan Nagoya ke Batu Haji itu sekitar 24 km. Kita bakal bandingin performa di setiap lokasi aja ya teman-teman, biar tahu ada perbedaan signifikan atau yang lainnya. Mari kita cobain. Karena tadi di Nagoya kurang bagus, langsung aja kita cobain di wilayah Batu Haji. Di sini untuk view-nya tidak terhalang apa-apa ya teman-teman. Kita bakal survei untuk gangguannya dan hasil surveinya sangat bagus. Di sini teman-teman bisa langsung lihat di gambarnya, ini yang biru itu sinyal si Starlink-nya dan warna merah itu obstacle atau gangguannya. Tapi di sini nggak kelihatan obstacle-nya sama sekali ya. Dan langsung aja kita cobain untuk speed test beberapa kali karena kita juga menguji ini stabil atau enggak gitu. Dan dengan pengetesan tanpa gangguan sedikit pun kita mendapatkan hasil yang lumayan bagus ya teman-teman. Rata-rata di 220 Mbps-an untuk downloadnya. Kadang ada drop ke 161 Mbps. Untuk uploadnya sedikit bervariasi, mulai dari 4 hingga 10 Mbps-an. Untuk memastikan ini Starlink-nya ini masih bisa lebih bagus atau enggak gitu dapat speed testnya, kita cobain di titik terakhir. Sekarang kami berada di Tiban ya teman-teman. Sekarang cuacanya udah mulai gelap, ini udah mulai maghrib di Tiban. Langsung aja saya dan teman saya langsung gas pasang Starlink dan setup. Lalu melakukan survei untuk gangguan. Dan untuk gangguannya cuman kabel ini ya teman-teman. Dan ada beberapa pohon kecil yang rantingnya sampai ke atas. Tapi nggak sampai 20%-an lah. Kita langsung aja coba buat speed testnya. Ternyata dengan gangguan yang lebih banyak daripada Batu Haji, untuk internetnya cukup stabil ya teman-teman dalam beberapa kali pengetesan. Downloadnya stabil di 220 Mbps-an, tapi yang mengejutkan untuk uploadnya ini naik cukup tinggi. Tapi cukup bervariasi mulai dari 6 Mbps hingga tertinggi itu di 38 Mbps-an. Kesimpulan dari beberapa kali pengetesan ini, untuk maksimum si Starlink nangkap sinyal sepertinya berada di angka 220 hingga 240 Mbps-an dengan kecepatan internetnya stabil di sekitar 200 Mbps-an.
Kondisinya terbuka tanpa ada penghalang gedung atau pohon besar. Digunakan untuk bermain game ML cukup stabil. Ini sekarang waktu maghrib, waktu prime time-nya. Seharusnya ini lagi jam rame-ramenya internet digunakan. Bermain game ML cukup lancar jaya ya. Teman saya ini lagi nyobain. Untuk pingnya cukup rendah, tidak sampai 3 digit, yaitu sekitar 43 ms-an aja. Dengan indikator sinyal hijau, tapi nggak sampai kuning atau di atas 100 ms. Dipakai buat streaming 4K pun YouTube sangat lancar. Ini saya coba skip beberapa kali. Untuk loadnya nggak berasa ya teman-teman, nggak terlalu berasa. Lalu saya scroll di YouTube, itu juga nggak berasa untuk loadnya cuma 0, berapa milidetik. Itu kayaknya lagi nyari algoritma yang bagus. Tapi untuk uploadnya kita kurang tahu nih apa yang mempengaruhinya. Padahal kita nyobain untuk di tempat yang clear dari gangguan pun uploadnya dapatnya rendah ya teman-teman, di 10 Mbps-an. Yang ada gangguannya bisa mencapai 38 Mbps-an. Saya kurang tahu nih, apakah di Batu Aji dan di Tiban satelitnya itu sama atau beda. Atau mungkin bahkan di Batu Aji rame yang menggunakan Starlink ya. Saya juga kurang tahu karena belum ada surveinya. Ini sesuai yang ditawarkan sih di websitenya. Untuk downloadnya itu sekitar 400 hingga 220 Mbps plus. Untuk unggahnya di sekitar 8 hingga 25 Mbps. Dan untuk latensinya kurang dari 99 ms. Berdasarkan beberapa kali nyobain di 3 lokasi berbeda, 3 lingkungan berbeda. Dan hasilnya sangat bagus ya. Memenuhi lah untuk yang ditawarkan oleh si Starlink ini. Ini adalah tes awal dari Starlink. Untuk pengetesan awal ini hasilnya sangat-sangat positif ya teman-teman. Kalau bisa stabil di 200 Mbps-an dan uploadnya di atas 10 Mbps saja udah bagus. Tapi apakah bakal ke depannya kalau di Indonesia ramai pemakaian Starlink, untuk unduh dan unggahnya akan tetap sama? Kita nantikan aja beberapa bulan ke depan, karena Starlink juga lagi promonya. Mungkin bakal banyak dari teman-teman atau warga Indonesia yang bakal nyobain Starlink ini. Mungkin sekadar untuk informasi tambahan, berdasarkan peta yang ada di website Starlink, untuk wilayah Indonesia itu udah di cover semua 100% ya. Jadi harusnya kalau teman-teman berada di Indonesia dan menggunakan Starlink dan nampak langit tanpa obstacle atau gangguan, harusnya teman-teman bisa menggunakan sinyal internet Starlink-nya. Asal ada kitnya pastinya, tapi tergantung dari satelit dan Starlink-nya bisa mengirimkan bandwidth seberapa cepat dan seberapa besar. Segitu aja reviewan untuk Starlink di Indonesia. Saya tesnya di Batam aja sih. Apakah teman-teman tertarik untuk membeli atau prefer internet kabel? Karena bang, itu internet kabel lebih bagus bang. Itu tergantung preferensi teman-teman, itu pemikiran teman-teman. Feel free untuk komen di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton hingga akhir. Bantu like dan share video ini ke teman-teman jika dirasa bermanfaat. Saya Arif dari Review and Gadget. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.